Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang baik tentu ia akan beriman kepada Allah, dalam arti dia meyakini wujud adanya Allah yang Maha Suci dan bahwa sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Ia pencipta, penguasa, dan pengatur segala sesuatu. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan tiada Rabb selain Allah. Dan seharusnya seorang muslim yang baik meyakini segala sifat-sifat kesempurnaannya dan suci dari segala kekurangan. Yang demikian itu adalah karena petunjuk Allah. Kemudian Allah berfirman dalam surah yang tertera dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia bersemayam di atas aras. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Dalam surah Thaha ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam surah Al-Fatihah ayat 2-4, Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan.
Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 92 Allah berfirman, "Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama tauhid inilah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, "Wa ana rabbukum fattaqun." Dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Di surah Al-Anbiya ayat 22 Allah berfirman, "Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai aras dari apa yang mereka sifatkan." Para pendengar yang budiman, adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain dari Allah. Akal manusia pun menyatakan mustahil dan tidak mungkin adanya sesuatu tanpa adanya Sang Pencipta yang mengadakannya. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya. Seperti adanya makanan tanpa adanya orang yang berupaya untuk memasakkannya, atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi-dimensinya, dan pergerakannya. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin, dan berbagai hewan, dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya, seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan, samudra, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka macam, buah-buahan yang berbeda-beda pula macam dan jenis-jenisnya, rasa dan baunya, khususnya kegunaannya. Kemudian adanya firman-Nya pada kita yang selalu kita baca dan kita hayati, serta kita pahami maknanya merupakan bukti atas wujud Allah, karena sangat mustahil ada pembicaraan tanpa adanya pembicara, atau adanya ucapan tanpa adanya yang mengucapkan. Para pendengar yang beriman, firman Allah menunjukkan wujudnya, apalagi firman-Nya itu mengandung ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia, dan undang-undang, aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah ghaibiyah dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua hal itu, ia sangat tepat dan benar
Tidak ada suatu hukum atau aturan pun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaatnya sepanjang zaman. Sekalipun waktu dan tempat berbeda, tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang terkandung kadaluarsa, dan tidak ada satu masalah gaib yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaibiah yang diberitakannya, dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya, lalu kemudian ia mendustakannya atau mampu mendustakan atau menafikan, meniadakan satu kejadian dari kejadian bersejarah yang disebutkan dan diinformasikan secara rinci. Ucapan yang bijaksana dari benar seperti itu membuat akal menjadi mustahil akan menisbatkan kepada seorang manusia, karena kalam seperti itu di luar kemampuan manusia dan di luar tingkat pengetahuan mereka. Maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalam firman Allah atau Al-Quran adalah ucapan manusia, maka ia adalah kalam firman Sang Pencipta manusia dan sekaligus sebagai dalil atas wujud ilmu, kudrat, kekuasaannya, dan kebijaksanaannya. Adanya sistem yang sangat teratur rapi seperti ini yang tercermin pada sunnah kauniyah atau sunnatullah di dalam penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada sunnatullah. Tidak dapat keluar darinya. Sebagaimanapun jua, sebagai contoh adalah manusia. Ia diciptakan bermula dari sperma yang tercurahkan ke dalam rahim. Kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib, di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ. Lalu keluar darinya sebagai sosok manusia yang sempurna. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukannya. Demikian pula pertumbuhan dan perkembangannya dari bayi dan anak-anak hingga menjadi seorang remaja dan dewasa, dan terus berlanjut masuki masa tua. Kemudian sunnah umum yang terjadi pada manusia dan hewan seperti tersebut di atas juga berlaku pada pepohonan, tumbuh-tumbuhan, demikian pula langit dan benda-benda yang ada di dalamnya. Semuanya tunduk dan patuh kepada aturan dan sunnah yang telah ditetapkan. Tidak pernah menyimpang darinya dan tidak pernah keluar dari jalurnya. Maka kalau saja terjadi penyimpangan atau sejumlah planet keluar dari garis edarannya, niscaya hancurlah alam semesta ini dan berakhirlah kehidupan ini. Para pendengar yang budiman, dengan sedikit berbagi ilmu ini, semoga kita lebih dikukuhkan Allah keimanan kita kepada Allah. Hanya kepada Allah lah tempat kita menyembah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan kita diberi keimanan yang kokoh, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang benar-benar beriman hanya kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah.
Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.